Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin atau melanjutkan video dari kemarin. Materi pada pagi hari ini adalah jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka diperoleh rumus dari jumlah dan hasil kalinya adalah X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Ini adalah rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Dan rumus hasil kalinya adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini adalah rumus dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, pada rumus jumlah dan akar-akar persamaan kuadrat biasanya ada bentuk-bentuk operasi akar yang sering digunakan. Ini saya berikan contoh 3 aja. Itu contoh dari bentuk-bentuk operasi yang sering digunakan. Yang pertama, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan, jadi nanti kalau ada pertanyaan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, berarti caranya X1 ditambah X2 kuadrat kurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, ini adalah contoh cara ngerjakannya atau rumusnya. Yang kedua, apabila ada pertanyaan nanti 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 kali X2. Yang ketiga, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 3 kurangi 3 X1 kali X2 kali X1 tambah X2. Nah, ini adalah bentuk-bentuk operasi akar yang sering digunakan. Bisa dilihat di LKS-nya juga ada. Ini saya beri 3 aja. Kemudian, biar kalian lebih jelasnya, saya berikan contoh. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 4X tambah 6 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah, nah ini yang ditanyakan adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Berarti cara mengerjakannya bagaimana? Kita cari dulu nilai dari A. Jawab dulu ya. Kita cari dulu nilai dari A, B, dan C. A-nya adalah berapa? 1, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah 6. Kalau sudah menentukan A, B, dan C, kita cari jumlah dan hasil kalinya. Nah, kita cari dulu rumus dari jumlah akar-akar persamaan kuadrat. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Berarti negatif B-nya berapa? Negatif 4. Diingat nulisnya bukan negatif 4 aja. Negatif 4. Karena B-nya negatif 4. Per A-nya berapa? 1. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif 4 per 1. Berarti 4 bagi 1 sama dengan 4. Nah, jadi jumlahnya adalah 4. Kemudian kita cari hasil kalinya. Berarti rumus dari hasil kali X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya yaitu 6, A-nya
yaitu 1 sama dengan 6 bagi 1 sama dengan 6. Nah, dari sini kita masukkan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 pangkat 2 atau kuadrat kurangi 2 kali X1 kali X2. Nah, X1 tambah X2 nya kita masukkan berapa? 4, berarti 4 kuadrat kurangi 2 kali X1 kali X2 yaitu 6. Berarti 4 kuadrat itu 16 kurangi 12. Hasilnya sama dengan 4. Nah, itu adalah contoh dari rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk materi selanjutnya, yaitu ini diperhatikan menyusun persamaan kuadrat. Nah, ini perhatikan ya. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Akar-akarnya apa? X1 dan X2. Rumusnya adalah X kurangi X1 kali X kurangi X2 sama dengan 0. Nah, ini saya langsung berikan contoh aja biar lebih jelasnya. Diperhatikan ini, susunlah persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya adalah 3 dan negatif 2. Jawab, perhatikan, 3 ini kita anggap X1 dan X2 nya adalah negatif 2. Ingat ya, kalau diketahui akar-akarnya berarti pasti yang pertama itu X1 dan yang kedua adalah X2. Nah, kita kerjakan persamaan kuadratnya, persamaan kuadrat baru ini kita tulis lagi rumusnya. Nah, setelah itu kita masukkan, berarti X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah negatif 2. Nah, ini perhatikan ya. Ini ditulis lagi, negatif 2-nya ditulis di sini, kasih kurung. Biar nanti tidak keliru. Nah, ini selanjutnya ingat, ini ada negatif-negatif, ini menjadi positif. Berarti X kurangi 3 kali X tambah, ini positif, tambah 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya adalah kita kalikan. Bagaimana cara mengalikan? Nah, ini perhatikan. Kita kalikan. Bilangan yang pertama X ini kita kalikan dengan yang kurung belakang ini. Berarti X kali dengan X itu adalah X kuadrat. Jelas ya ini? Kemudian X kali dengan 2 yaitu menjadi positif 2X. Nah, ini. Kemudian setelah ini kita kalikan yang ini. Yang ini, negatif 3-nya kita kalikan dengan yang belakang lagi. Berarti negatif 3 kali X itu adalah negatif 3X. Kemudian negatif 3 kalikan 2 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian sama dengan 0. Jelas ya ini dari perhitungannya. Nah, dari sini dilihat mana suku yang sama. Suku yang sama yaitu 2X sama 3X. Nah, dari sini kita bisa hitung. Yang berbeda suku atau yang nggak punya temannya, kita tulis biasa aja. Berarti ini X kuadratnya tetap positif 2X kurangi 3X, berarti negatif 1X. Kurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini sudah selesai. Jadi, persamaan kuadrat yang baru adalah X kuadrat kurangi X kurangi 6 sama dengan 0. Jelas ya ini? Nah, ini saya kira jelas ini. Biar lebih jelasnya, saya berikan contoh lagi aja. Contoh yang kedua ya ini. Nah, ini perhatikan. Contoh yang kedua. Susunlah persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akarnya sama ini. Yang pertama 3 dan negatif 1/2. Ini perhatikan.
Saya buat beda, ini pecahan, cara ngerjakannya berbeda ya. Berbeda sedikit lah, ini perhatikan, jawab sama caranya persamaan kuadratnya, kita tulis dulu rumusnya X kurangi X1, X kurangi X2. Kita masukkan X kurangi 3, X kurangi, ya X2 nya adalah negatif setengah, berarti ini negatif setengah, ini berarti kita buat plus. Nah, ini sudah, ini jelas ya sampai sini. Nah, perhatikan caranya sama. X kali X adalah X kuadrat. Kemudian X kali setengah, ya tulis aja positif setengah X. Kemudian kita lanjutkan yang negatif 3-nya. Negatif 3 kali X adalah negatif 3X. Negatif 3 kali positif 1/2, ini kita tulis aja negatif kali positif hasilnya negatif ya, 3-nya taruh atas, berarti negatif 3/2 3/2 sama dengan 0. Nah, dari sini perhatikan, di sini kan ada pecahan. Untuk mempermudah mengerjakan soal seperti ini, kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya 2, berarti kita kalikan 2. Kalau penyebutnya 5, berarti kita kalikan dengan 5. Agar tidak ada pecah-pecahan dalam menghitungnya. Jelas ya, biar tidak sulit lah intinya mengerjakannya. Berarti, nah kita kalikan 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali 1/2X berarti menjadi 1X. Kurangi 2 kali 3 adalah 6X. 2 kali negatif 3/2 sama dengan kurangi 3 sama dengan 0. Jadi semuanya itu harus kalikan dengan 2. Biar kalian mudah, tidak ada pecahan dalam mengerjakannya. Nah, setelah ini bagaimana? Kita cari suku yang sama. Nah, ini tetap 2X-nya. Tetap 2X kuadrat kurangi, ini dihitung berarti menjadi 5, negatif 5X kurangi 3 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah 2X kuadrat kurangi 5X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, jelas ya? Ini sudah 2 contoh, otomatis bisa. Nah, selanjutnya yang kedua, menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, rumusnya adalah X kuadrat kurangi X1 ditambah X2 X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini saya berikan contoh. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 2X kurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini perhatikan. Jawab, kita cari dulu A, B, dan C-nya. Nah, karena ini diminta dengan apa itu persamaan kuadrat yang ini dulu, berarti kita cari dulu. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah negatif 10. Nah, setelah itu kita cari X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Negatif B-nya berarti negatif 2/1. Negatif kali negatif hasilnya itu positif, menjadi positif 2/1 sama dengan 2. Selanjutnya kita cari X1 kali X2 sama dengan negatif 10/1 sama dengan negatif 10. Nah, dari sini karena soal minta 2 kali akar-akar dari ini, dari persamaan kuadrat ini ya, 2 kali akar-akarnya dari persamaan kuadrat ini, berarti kita cari.
Berarti kalau penjumlahannya berarti 2 kali 2 kali X1 ditambah 2 kali X2. Nah, karena 2 kalinya dari penjumlahan ini. Nah, berarti kita hitung sama dengan 2 kali X1 tambah X2, karena ini kalau dibuat seperti ini adalah 2 kali X1 tambah X2, berarti sama dengan 2 kali X1 tambah X2, 2 sama dengan 4. Selanjutnya, perkaliannya juga 2 kali X1 kali 2 kali X2. Nah, karena 2 kali akar-akarnya, 2 kali X1 kali 2X2 sama dengan 2 kali 2, 4, X1 kali X2, berapa tadi? Negatif 10. Berarti 4 kali negatif 10 sama dengan negatif 40. Nah, setelah ini kita buat persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat kurangi hasilnya dari penjumlahan tadi ditambah hasilnya dari perkalian tadi. Berarti X kuadrat kurangi ini berarti 4X, yang ini perkaliannya negatif 40 sama dengan 0. Nah, dari sini sudah selesai. Jawabannya adalah X kuadrat kurangi 4X kurangi 40 sama dengan 0. Nah, dari sini saya kira sudah jelas. Nanti bisa dilihat videonya berulang-ulang biar lebih jelasnya. Sekian dulu pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.